sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta di antara kalian salah satu untuk maju untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, anak-anak, terima kasih Oci yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita hari ini, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kita semua. Untuk itu Bapak akan absen ya. Yang pertama, Aldo Jonas, Susana Muat, Jackson Olivia Dila, Jackson, Rian, Fioratine, Delki. Baik, berarti semua hari ini hadir ya. Nah, anak-anak, hari ini Bapak minta maaf tidak banyak berdiri karena Bapak kaki ini adalah sedikit sakit. Jadi Bapak duduk saja. Nanti sebentar lagi baru Bapak berdiri dan duduk lagi karena kaki ini tidak mampu berdiri karena sedikit kesedean. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu dari pelajaran 2 tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Bapak mau sampaikan dulu tujuan dari kita belajar materi ini. Yang pertama, supaya anak-anak bisa dapat menyatakan alasan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak bisa dapat menyebutkan unsur-unsur yang ada di dalam ibadah kekristenan. Yang ketiga, anak-anak dapat juga menunjukkan keresahan dan pengalaman mengikuti ibadah syukur sederhana di rumah ataupun itu di sekolah. Yang keempat, anak-anak juga dapat merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah ataupun di sekolah. Jadi itu ada 4 tujuan kenapa kita harus mempelajari materi ini. Nah, untuk kita masuk dalam materi ini, Bapak mengajak kita semua membuka Alkitab kita masing-masing dan kita baca dari yang pertama yaitu Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dan Mazmur pasal 100. Nah, anak-anak, terima kasih buat kalian semua yang sudah membacakan bacaan firman Tuhan untuk kita di siang hari ini. Nah, dalam teks Kitab Ulangan itu berisi tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, mengapa demikian? Karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan orang Kristen, itu orang Israel pada saat itu. Sudah 3. Nah, anak-anak, seringkali orang memahami bahwa ibadah adalah sekedar doa, padahal tidak sesederhana itu. Ibadah itu lebih sering dipahami sebagai kebaktian terdiri atas beberapa unsur. Misalnya, unsur apa saja? Doa. Oke, doa. Apalagi? Menyanyi. Habis itu membaca Alkitab atau khotbah dan pengakuan iman rasuli. Terus ada juga persembahan. Nah, dari unsur-unsur lain juga, kebaktian yang memuat unsur ibadah secara lengkap biasanya terdapat di dalam ibadah kebaktian umum pada hari Minggu. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dalam ibadah Kristen.
kata-kata, tetapi bisa juga dalam bentuk nyanyian dan melalui doa kita juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Ini kita bisa sebut dengan doa syukur. Nah, sebelum membaca Alkitab, kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan. Yang berikut, unsur yang berikut adalah nyanyian. Iya, ini nyanyian. Ada 4 unsur ya. Yang pertama tadi kita sudah lewat doa, yang kedua nyanyian, yang ketiga ya, yang keempat pengakuan iman rasuli. Ini biasanya kalau di gereja itu kita temukan ini kalau ibadat hari Minggu ya. Baik, anak-anak, nyanyian ini adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadat Kristen. Melalui nyanyian orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian juga orang yang menyanyikannya dan mendengarkannya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Yang ketiga tadi tentang pembacaan Alkitab atau khotbah. Nah, unsur ini anak-anak menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan ini pada masa kini bahkan masa lampau, bahkan juga dengan masa depan. Nah, yang keempat tadi anak-anak sudah menyebutkan pengakuan iman rasuli. Nah, unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat di dalam kebaktian umum, contohnya di gereja, kebaktian hari Minggu. Ada 3 macam pengakuan iman rasuli orang Kristen di seluruh dunia ini, yaitu yang pertama pengakuan iman rasuli, yang kedua pengakuan iman Athanasius, dan yang ketiga pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Nah, akan tetapi dari 3 iman rasuli ini, pengakuan iman rasuli ini, kita pakai itu yang pertama, yaitu pengakuan iman rasuli. Nah, ini Bapak akan tampilkan kata-kata dari pengakuan iman rasuli itu. Kita sama-sama baca ya. 1, ini anak-anak bisa lihat ya di sini. Ini bisa lihat? Oke, saya lihat sebesar lagi. Bisa? Oke. Bapak hitung 1, 2, 3, kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, ini anak-anak, Bapak menampilkan beberapa gambar sebagai media untuk anak-anak bisa melihat. Yang pertama ini di sini, ini orang sedang beribadah di gereja. Nah, yang ini juga. Lalu yang ini juga demikian. Ini orang lagi beribadah di gereja. Mereka lagi berdiri dan bernyanyi. Lalu yang ini
lagi duduk dan berdoa. Gambar yang berikut lagi. Nah, ini juga. Anak-anak coba lihat sini. Yang ini. Ini apa ini? Ini. Oh, ini gedung gereja. Lalu ini orang sedang? Kalau yang ini orang sedang apa? Berdiri dan beribadah di gereja. Oke, kalau yang ini orang lagi berdoa dalam keadaan duduk. Nah, kalau yang ini, sama. Yang ini, ya betul. Ada seorang ibu sedang memimpin puji-pujian, nyanyian. Kalau yang ini, mereka sedang membaca kitab dalam keadaan berdiri. Lalu yang ini, ada bapak, ibu, dan anak-anak sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini mereka sedang berdoa. Nah, dari penjelasan yang tadi Bapak sudah sampaikan, apakah ada yang kurang jelas dan ada di antara anak-anak yang mau bertanya? Silakan, Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Halo? Ada? Jelas? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, anak-anak sudah paham dan mengerti, Bapak akan kasih tugas untuk kita sama-sama selesaikan ya. Nah ini, tugasnya ini lihat di buku siswa. Yang anak-anak pegang itu, lihat di situ. Yang sudah ditandai ya. Nah, itu. Di situ tugas yang pertama itu, tuliskanlah pengalamanmu dan keresahanmu ketika mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau sekolah. Tuliskanlah hal-hal menarik yang kamu temui dan ungkapkanlah alasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah manfaat beribadah secara teratur? Kemukakanlah alasanmu. Yang ketiga, bersama temanmu rencanakanlah sebuah ibadah syukur sederhana dalam keluarga. Misalnya, ibadah syukur atas kelulusanmu dari sekolah dasar, atau ibadah syukur atas kelahiran adikmu. Nah, di situ ada nyanyian pembuka. Ada nyanyian pembuka di situ. Lalu doa pembukaan. Lalu masuk lagi di nyanyian syukur. Doa sebelum membaca kitab, pembacaan kitab. Nah, di situ ada doa syafaat atau doa syukur. Nah, terakhir itu ada nyanyian penutup. Setelah itu baru kita berdoa penutup dan terima berkah. Oke, nanti anak-anak selesaikan itu. Nah, baik, anak-anak, tugas yang Bapak kasih itu sambil kerja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan materi ini. Kita tutup dengan sebuah kesimpulan bahwa beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Nah, di dalam kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia, kita pun dapat saling mendukung di dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman. Dengan beribadah kita menyatakan syukur dan rahmat kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Baik, jadi anak-anak, tadi kita awali dengan pertemuan pelajaran kita hari ini dengan doa. Maka untuk itu kita tutup juga dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari antara salah satu di antara kalian untuk menutup materi kita hari ini dengan doa. Viola.